Terima kasih kepada komunitas Jumat Berkah atas sedekahnya. Semoga tetap lancar dan barokah. Nah, jadi itu tadi sedikit gambaran mengenai kegiatan yang ada di KJB. Seru kan? Benar-benar seru banget. Selain itu, aku lihat pengurus sama relawan di sini itu semangat banget ya. Iya. Nah, jadi kira-kira kamu tertarik nggak nih mau gabung ke relawan KJB? Tertarik dong, tapi badanku kecil, kira-kira bisa nggak ya? Bisa dong. Jadi nanti di KJB itu nggak harus yang angkat-angkat. Kamu bisa gabung di bagian administrasi. Nanti misalnya bikin konten IG, YouTube, bikin laporan, atau sekedar nge-share kegiatan KJB pun itu udah sangat bermanfaat. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, kita tanya langsung aja ke pendiri dan ketua KJB di lantai 3 Pasar Prambanan. Yuk. Yuk. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan. Sebenarnya KJB itu apa sih, Pak? KJB adalah komunitas Jumat Berkah yang awalnya terbentuk dari komunitas pedagang-pedagang pasar Prambanan yang bermula dari pedagang tempe, pedagang sayur, dan kita menggunakan dana sendiri yang dimotori oleh para pedagang dari pasar Prambanan. Bisa Bapak ceritakan bagaimana awal berdirinya KJB? Awal terbentuknya KJB itu dimulai dari karena kita melihat satu dari keprihatinan kita kepada beberapa panti asuhan yang ada di khususnya di Gunung Kidul dan Sleman. Terus kita dari teman-teman pedagang kita berinisiatif untuk mengadakan sedekah ke sana. Dari situ awalnya kita menggunakan dana pribadi, kita patungan, kita belikan sayur, kita belikan lauk, dan kita mulai dari hari Jumat kita koordinasi. Itu berdiri awal mulanya pada tanggal 20 Januari 2019. Saat ini alhamdulillah kita bisa mengampu untuk 14 panti asuhan dan pondok pesantren, serta untuk kaum duafa dan fakir miskin di sekitar kita. Program kegiatan apa saja nih Pak yang sudah berjalan di KJB? Untuk program harian kita mengumpulkan sedekah dari para donatur, dari pedagang pasar Prambanan, serta dari luar pasar Prambanan. Kalau untuk program mingguan, alhamdulillah kita tiap hari Jumat kita
mengumpulkan sedekah. Ini alhamdulillah sudah banyak bergabung dari Pasar Gamping, Pasar Beringharjo, Pasar Serangan, serta dari khususnya Pasar Prambanan ini sendiri. Dan alhamdulillah bisa mengampu 14 sampai 15 panti asuhan itu. Kalau program bulanan kita silaturahim ke panti-panti asuhan serta kita ikut membantu beberapa fakir miskin di sekitar panti dan untuk mensukseskan program-program panti juga. Apakah ada program yang lain, Pak? Oh, kalau untuk program-program yang lain kita udah tiap tahun, tiap musim kemarau kita bisa mengirim bantuan air bersih ke Gunung Kidul sama ke Kulon Progo, dan itu sudah berjalan lebih dari 200 tangki yang kita salurkan ke sana. Dan kita juga kondisi kayak gini kita berusaha untuk peduli, terutama yang keadaan di sekitar kita peduli dengan bencana Merapi, dan kita juga ikut membantu bedah rumah, bedah masjid, kita ikut membantu untuk pembangunan rumah tahfidz. Dan semoga ini kita tetap bisa istiqomah, bisa membantu kita ke sana. Bagaimana KJB membuat laporan pertanggungjawaban, Pak? Kita dari awal kita tidak ada pertanggungjawaban karena kita dari uang sendiri. Program di KJB akhirnya kita berinisiatif ini untuk berusaha membuat laporan, walaupun kita laporan apa adanya, kita laporkan ke para donatur dan kepada donatur-donatur yang ada di Pasar Prambanan serta yang ada di yang lainnya. Dan kita mempunyai prinsip setiap apa aja yang didonasikan sesegera mungkin kita serahkan ke yang berhak, salah satunya ke panti dan pondok, supaya bisa segera terrealisasikan keinginannya untuk bersedekah. Apa harapan Bapak untuk KJB ke depannya nanti? Harapan kita ini kita berproses untuk menjadi sebuah yayasan. Kedepannya kita bisa dapat mengampu ke banyak panti asuhan yang tersebar di Jogja khususnya, serta ke fakir miskin yang ada di sekitar-sekitar kita. Dan kedepannya kita ingin bisa terbentuknya sebuah panti ataupun pondok pesantren sendiri, supaya kita bisa mengampu fakir miskin dengan gratis. Dan saya berharap banyak dukungan dari para tenaga-tenaga muda, dari relawan-relawan yang walaupun hanya bisa menyumbangkan tenaganya, kita tetap terima. Karena kita punya prinsip, kita bersedekah bukan karena kita kaya, tapi inilah wujud syukur kita kepada Sang Pencipta. Itulah moto kita, dan semoga ini ke depan bisa menjadi yang lebih besar lagi. Apa manfaat kegiatan KJB yang Bapak rasakan bagi panti asuhan dan pondok pesantren? Ya, alhamdulillah di sini kami selaku perwakilan dari teman-teman pengurus panti juga pondok pesantren yang berada di daerah istimewa Yogyakarta menghaturkan beribu banyak terima kasih atas KJB yang selama ini telah membantu kami, karena di masa pandemi ini memang dengan keberadaan dan aktivitas KJB sangat bermanfaat untuk kami, terutama untuk bantuan berwujud sayur mayurnya. Dan kami selalu berdoa mudah-mudahan KJB kedepannya semakin bermanfaat untuk kemaslahatan umat, semakin tambah maju, semakin tambah kompak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi adalah bincang-bincang kita dengan pendiri dan ketua KJB serta gambaran aktivitas yang ada di KJB. Bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang berniat untuk menjadi donatur atau menjadi relawan KJB, bisa menghubungi kami melalui sosial media atau kunjungi website di www.kjb.or.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KJB